Dan pemirsa, dalam memperingati Hari Jantung Sedunia tahun ini, Kementerian Kesehatan juga mengusung tema Kenali Jantung Sehatmu, Sayangi Jantungmu, begitu. Lalu kemudian apa langkah Kemenkes untuk mensosialisasikan cara-cara menyayangi jantung kita agar tetap sehat? Kita coba langsung saja berdiskusi kepada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Selamat siang Mas Agung, salam Terima sehat. kasih Bu Nadia sudah berkenan kembali bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Saya pengennya ngobrol langsung dengan Bu Nadia nih, langsung ke studio. Tapi tidak apa-apa, kita coba maksimalkan diskusi virtual ini ya. Bu Nadia, kita lihat data terakhir dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesda tahun 2018 mencatat ada 1,5% penduduk Indonesia yang kena penyakit jantung. Ini naik cukup tinggi begitu ya, dari 0,5% dalam 5 tahun. Kemudian jadi 1,5 gitu. Saat ini sudah di angka berapa tapi prevalensi penderita penyakit jantung di Indonesia? Iya, tentunya data Riskesdas kita itu adalah data terakhir ya. Saat ini kita sedang melakukan survei kesehatan Indonesia dan mungkin nanti kita akan bisa mendapatkan update dari kondisi tahun 2018. Tapi kalau kita lihat ya dari hasil kajian daripada indeks IHME ya, International Institute for Health Metric Evaluation di tahun 2019 itu juga terlihat bahwa angka kematian di Indonesia itu berubah, yang tadinya stroke di nomor satu dan penyakit jantung iskemik di nomor 5. Saat ini di 2019 itu sekitar tahun 1990 ya Mas Agung ya, di 2019 dalam kurang lebih waktu, artinya 10 tahun terjadi perubahan daripada pola kematiannya itu. Yang pertama stroke, dan yang kedua yang tadinya adalah penyakit-penyakit infeksi ini menjadi penyakit jantung iskemik. Nah, artinya kalau kita lihat dari data yang ada, kasus orang yang kemudian meninggal dikarenakan penyakit jantung pembuluh darah itu di dunia itu kalau kita lihat hampir 17 juta. Dan kalau di Indonesia itu ada 651.000, yang artinya kalau kita lihat juga kasus yang diklaim melalui data BPJS itu ada sekitar 13 juta kasus. Oke, jadi kalau WHO menyebutkan bahwa penyakit jantung adalah penyakit yang paling mematikan di dunia, sedangkan kalau di Indonesia jantung ini duduk di peringkat kedua setelah stroke gitu ya. Pun ini angkanya berarti Betul. meningkat kalau dibandingkan tahun sebelumnya, yang asalnya duduk di peringkat 5, sekarang justru duduk di peringkat 2. Apa kemudian penyebab utama penyakit jantung di Indonesia ini kian meningkat dari tahun ke tahun? Kalau kita lihat ya sebenarnya jantung termasuk penyakit tidak menular ya Mas Agung ya. Nah, Mhm. kita tahu beberapa hal yang mempengaruhi daripada terjadinya penyakit tidak menular ini adalah yang pertama adalah gaya hidup ya. Misalnya Gaya tingginya hidup. konsumsi gula, garam, lemak ya. Jadi gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian faktor lain yang juga dikatakan berpengaruh itu antara lain karena merokok, kurang aktivitas fisik. Nah, ini yang tentunya kita tahu ya. Jadi gaya hidup, merokok, dan kurang aktivitas fisik itu terutama yang menyebabkan meningkatnya faktor daripada terjadinya penyakit jantung koroner tadi. Ditambah lagi kalau kita lihat bukan hanya jumlahnya yang meningkat ya Mas Agung ya, tapi orang yang terkena penyakit jantung atau serangan jantung itu saat ini juga kita temukan pada usia yang jauh lebih muda. Kalau dulu mungkin di atas sekitar 55 tahun, sekarang di Mhm. usia 40 tahun pun sudah ada yang Oh, menderita justru serangan sekarang jantung. kepada kalangan yang lebih muda pun sudah bisa beresiko begitu ya. Ini jadi peringatan juga nih untuk warga Indonesia, kaum-kaum rebahan yang mager, malas gerak begitu ya. Sudah harus mulai mengimbangi aktivitas gitu ya. Jangan sampai terserang penyakit jantung bahkan di usia masih muda. Kalau begitu Bu Nadia, deteksi dini yang paling utama seperti apa? Karena kalau misalnya kita coba lihat dari kasus-kasus yang sudah sempat terjadi begitu ya, cukup banyak orang, cukup banyak kasus yang baru sadar ternyata menderita penyakit jantung ketika kondisinya sudah mulai parah gitu. Apa yang bisa kita deteksi lebih dini bahwa kita mengalami penyakit jantung begitu? Ya, jadi sebelum kita sampai kepada serangan jantung yang kita takutkan ya Mas Agung ya. Yang pertama yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan Mas Agung gitu bahwa eh, mengetahui ya BMI kita. Jadi kita tahu bahwa obesitas itu adalah faktor
penyebab terjadinya gangguan baik itu kardiovaskuler maupun jantung ya, karena kolesterol yang mungkin Mhm. tinggi, ataupun juga kita tahu tadi obesitas bisa memacu terjadinya penyakit diabetes mellitus, bahkan juga penyakit hipertensi kalau kemudian kadar lemak, kemudian kadar garam yang tinggi. Jadi memastikan ya, terutama pada usia masih produktif itu harus kita jaga tentunya bagaimana BMI kita itu berada tetap pada ukuran normal. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu nih, misalnya kita sudah mau mendekati kegemukan ya, belum sampai obesitas ya Mas Agung ya, kita segera lakukan aktivitas fisik ya kan. Nah, tadi betul sekali, jangan mager, apalagi kalau kita lihat sekarang generasi muda kita ini kan cenderung lebih fokus bermain gadget, sehingga kita juga sudah ketahui aktivitas fisiknya juga cukup kurang. Nah, makanya sekarang kita mendorong orang tua agar supaya anaknya itu mulai kembali lagi melakukan berbagai olahraga, aktivitas fisik, sambil orang tua juga memantau ya perkembangan ataupun masa tubuh daripada anak-anaknya tadi melalui penimbangan berat badan. Nah, untuk kita tentunya yang sudah dewasa, selain tentunya menjaga berat badan kita untuk tetap ideal, melakukan aktivitas fisik, nah jangan lupa pastikan jangan merokok, dan juga pastikan diet kita juga harus yang baik ya, seperti itu. Nah, Oke. bagaimana mendeteksinya? Paling mudah adalah cek kesehatan. Kesehatan pertama, ukur tekanan darah, ukur kadar kolesterol ya, kemudian ukur kadar gula darah. Oke, kalau gejala-gejala bagaimana nih? Katanya kan ada yang pegal, tapi bisa jadi gejalanya serupa dengan penyakit lain. Apa yang membedakan untuk deteksi dini ini? Ya, ini kita tidak berharap sampai terjadi yang kita sebut sebagai serangan jantung ya, karena sebelum serangan jantung itu sering kita mengalami apa yang disebut sebagai nyeri dada. Nah, nyeri dada itu ada yang memang artinya sifatnya itu nyeri dada yang karena jantung, ada juga yang nyeri dada bukan karena jantung ya. Misalnya kalau nyeri dada itu kadang-kadang bukan khas ya di sekitar daerah mungkin dada kiri, itu kemungkinan bukan nyeri dada akibat jantung. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba merasakan seperti apa ya, seperti adanya tekanan yang berat di dada, kemudian seperti tercekik, terjepit gitu rasa, atau terbakar bahkan sampai dengan sesak napas, tapi mungkin hanya kurang dari 10 menit, bahkan mungkin kurang hanya 3-4 menit ya. Kemudian kita tahu misalnya itu akan menghilang, tapi kemudian akan muncul beberapa kali seperti itu. Nah, itu mungkin nyeri dada yang disebabkan oleh permasalahan jantung. Jadi itu sudah tanda-tanda tuh, Mas Agung, sebelum serangan jantung. Kalau serangan jantung kan artinya nyeri dada yang lebih berat, kita merasa tercekik, sesak, terasa beban berat di dada sebelah kiri, tapi kemudian itu tidak hilang setelah 10 menit. Bahkan kita kemudian berkeringat dingin, makin tambah berat, makin tambah berat. Nah, ini yang artinya kalau serangan jantung, karena gejalanya hampir sama dengan nyeri dada tadi, kita harus waspadai. Kalau kita sudah pernah ada nyeri dada, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap ya, seperti misalnya dengan pemeriksaan kita tahu EKG ataupun dengan treadmill. Baik, Bu Nadia, terima kasih atas informasinya. Tentunya kita berharap di momen World Health Day hari ini 29 September 2023 juga berbagai upaya yang diusung oleh Kemenkes bisa tepat sasaran, tentunya juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi jantung kita. Terima kasih Bu Nadia, selamat siang Bu Nadia, selamat kembali beraktivitas.